seperti itu. Bagaimana caranya? Jaga nama sekolah, Pak. Saya sudah menjaga nama Ya, sekolah. bukannya minta maaf. Dan Bapak memang nyabok ya? Nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia pelanggannya kelompok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, terakhir loncat. Oh, loncat. Artinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Aduh, kenapa ini lama sekali hari ini guys ya? Kayaknya kurang semangat gitu kan ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali seorang orang tua gitu kan ya yang nggak terima anaknya katanya digampar di sekolahan karena melakukan kesalahan. Padahal anaknya yang salah gitu kan. Tapi lagi dan lagi gurunya dilaporkan ke polisi. Aduh, mau jadi apa negara ini guys? Kenapa sih Pak nggak menyerahkan aja ya sepenuhnya anak kita itu ke guru? Guru itu lebih tahu loh, mungkin anaknya ini sebelumnya memang udah berbuat hal yang salah, ya. Tapi ditegur sekali dua kali nggak ngedengar, sampai akhirnya katanya tuh tembok itu rubuh loh. Tembok di sekolahannya itu sampai rubuh. Dan ada nih videonya ya. Ya udah daripada berlama-lama, mending kita tonton dulu aja yuk video yang satu ini. Saya pukul seperti itu, Pak. Datang baik-baik. Mantap, dari orang tuanya aja tampak jelas sangat mampu mendidik dan menanamkan moral serta akhlak yang baik, terlihat dari anting orang tua. Astagfirullah. Didik sendiri aja Pak anaknya, kalau nggak mau didik sama guru, buat aja Pak anaknya, kasihan sama bapaknya, suruh didik dia di rumah. Ya pakai saya. Wah ini Anda menggambar-gambar aja. Oh ya. Seorang guru di rumah. Saya betul-betul kecewa melihat seorang Bentar. mendidik Iya emang ada antingnya sih. anak didik. Tapi nggak masalah antingnya ya, mungkin memang seneng aja gitu pasang anting. Ya nggak ada salahnya nih, bapaknya pakai anting, tapi memang salah anaknya aja nih, emang berbuat salah di sekolahan, manjat pagar sampai roboh. Mantap dari orang tuanya. Oh ya Pak. Iya, dengan cara menggambar seperti itu. Wah ini Anda menggambar-gambar aja. Oh ya. Seorang guru di rumah. SMP 2. Lihat itu. Pak Eri tahu tak? Saya lapor Pak Ntar ya. Bapak anak Cari solusi bukan seperti itu Pak. Bapak menjadi anak bapak. Kita bicarakan Kalau anak bapak tidak nakal, kalau anak bapak baik-baik sekarang apa? Saya harus ya panggil orang tua Pak ya. Jangan main jangan sini apa kamu boleh sekarang coba. Saya tanya sama ibu. Boleh kan seorang guru gambar-gambar anak? Tidak boleh Bu. Ada undang-undangnya sekarang Bu. Boleh sekolah mana Pak? Kepala sekolah mana? Sekolah nggak ada. Gunain kepala sekolah mau ngajakin berantem entah sama kepala sekolahnya. Ya udah gini aja sih Pak ya. Intinya dari guru ini kan bilang karena anaknya melakukan hal yang salah berulang kali. Sampai akhirnya si bapak guru ini kesel, akhirnya digaplok lah. Ya wajar sih kalau kata aku mah, namanya anaknya nggak bisa diomong sekali dua kali mah ya mau diapain ge? Sampai dikeluarin. Nanti kitanya juga jadi guru tambah salah. Coba telepon Pak. Undang-undangnya nomor berapa? Undang-undang apa? Nggak boleh tapi seorang guru. Jangan sampai malu-malu ya Pak. Pak Dedi? Ya. Bapak mau dia seperti Pak Dedi? Jauh stop. Sekarang guru boleh Boleh apa? boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggambar. Saya nggak bisa. Kalau bapak saya bilang sebenarnya kamu tidak bisa. Saya dikepret begitu. Dua kali Pak. Nggak betul. Iya. Kenapa? Oh dikepret intinya mah, bukan digampar. Bedanya dikepret mah celepek gitu. Kalau digampar makanya sampai segini-gininya nih
pok gitu kali ya, lebih tebel gitu ya. Kayaknya sampai lebam kayaknya kalau udah menggampar mah. Oh, Bapak nanti Emang akan betul. seperti itu. Kenapa? Dia omongan baik-baik sudah tidak Kalau menurut saya, karena dengan cara-cara pelajaran biasa, anak-anak sudah banyak mulainya. Kemudian, Orang tuanya lah. saya orang kaya berulang-ulang orang tua. Ya. Jadi intinya pihak sekolah juga sudah memanggil orang tuanya, namun mungkin orang tuanya tuh salah dari anaknya lagi ya, mungkin gak disampaikan gitu kan ke orang tuanya. Ngomong yang Ini klarifikasi dari anaknya langsung yang dikepret sama gurunya nih ya. masalah kamu di sekolah sampai kamu digampar sama guru. Ya, coba kesalahan kamu di mana? Kamu sampai digampar beberapa kali sama guru. Kesalahan abang pas hari Rabu, abang telat masuk lewat belakang pagar yang udah jadi, tapi abang udah ngakui itu kesalahan. Cuma itu salah gurunya itu pas hari Senin. Masalah udah selesai, padahal guru udah nelpon orang tua. Oh, udah nelpon orang tuanya tuh ya. Jadi gurunya tuh sebenarnya udah manggil orang tuanya. Habis itu udah Langsung pas Senin, heeh, udah Minta abang maaf. juga udah minta maaf, udah Ada info belum itu? Ada, kan ibu punya langsung telepon ke aku. Nah, dari situ langsung clear, oke Bu, ya kalau gitu saya mohon maaf, kata saya nanti saya bilangin, dan anaknya kalau lewat ke situ lagi, kalau sampai pagar ambruk lagi, saya tanggung jawab, digituin. Ya udah Bu, nah kalau gitu ya udah mohon maaf. Itu pihak siapa telepon? Telepon langsung, telepon. telepon bertiga sama bapaknya si Rio itu. Oke. Masalah itu udah kelar. Berarti ya masalah kamu loncat. Tetap saya salahin kamu yang salah. ya. Ya. Masalah itu kamu yang salah. Nah. Mau kesiangan mau enggak lewat depan, jujur sama security. Ya. Yang kedua, jawab yang jujur. Kenapa kamu sampai ditampar beberapa kali? Ditampar 3 kali. Pertama pas sudah selesai upacara, Itu guru ngomongnya 2 kali, kok 3 kali? 3 Banyak guru ya itu saksinya. banyak saksi. Lagi pada upacara. Berapa orang yang digampar? Digampar ada 8 orang. Kasus apa aja? Yang pertama kelas 8 mah abang sama Rio itu kasusnya cuma gara-gara loncat. Gara-gara loncat ya cuma nih bocahnya bener-bener. Maksud dari pagar itu udah salah lah, Dek. Hari Rabu loncat. Itu pas buat hari Rabu abang sama Rio berdua doang. Nah cuma yang sisanya itu ada yang bolos, ada yang kabur. Oh, ada yang lebih Dan parah ya. Bagian mana kamu digampar? bagian kanan 2 kali, bagian kiri 1 kali. Guru itu ngomong apa aja pas kamu digampar? Cuma Entah dia ngomong kesel, entah ngomong dia kasar, ngomong kayak gini, tegas, wajar seorang guru Ya. tegas. ngomong kayak gini. Pas sudah dibarisin. Ini bener yang apa sih? Yang nanya ya. Ini bener yang manjat itu. Ya Pak, nah langsung digampar bagian kanan. Pertama mulai dari kanan dari kelas 9 baru digambar itu pakai tangan kiri. Terus, nah habis itu udah dipanggilin yang lainnya yang belum terpanggil. Oke. Di saat kejadian kamu digampar, apakah banyak yang menyaksikan abang di tampilingan? Banyak. Guru-guru, murid-murid. Banyak. Kalau ditampar itu selesai upacara kan selalu ada pengumuman. Nah, habis upacara itu disuruh duduk semua murid itu. Nah, jadinya langsung deh abang Rio dipanggil yang naik manjat itu di depan Jadi di murid yang lain barisin suruh duduk, yang melanggar ke depan. berdiri jadi Di- depan para murid loh. Iyalah, biar apa ya? Biar untuk pelajaran ke murid-murid yang lain supaya tidak melakukan hal yang seperti ini nih. Contohnya nih, anak yang melanggar, loncat dari pagar. Sebenarnya sih seperti itu tujuan untuk guru. Tapi memang tidak harus untuk menggampar ya Pak ya. Karena mungkin walaupun si anak ini berulang kali melakukan kesalahan,
dipanggil dulu orang tuanya ya, karena kita juga anak kita juga jujur ya, walaupun kalaupun digampar sama gurunya, meskipun ya walaupun kita sakit hati, kesel gitu kan ya, dengar anak kita digampar, tapi memang minimal dipanggil dulu orang tuanya gitu kan, biarlah orang tuanya yang memberikan pelajaran kepada anaknya. Karena anak zaman sekarang tuh manja-manja, digampar langsung lapor gitu. Karena untuk mengurangi kejadian guru yang dilaporkan sama orang tuanya murid gitu kan ya. Nah ini dia nih, tembok belakang sekolah yang rubuh akibat dipanjat oleh siswa yang ditampar oleh gurunya saat hendak bolos sekolah. Waduh, ya kita lihat. Aduh ya, ini remak panjang rubuhnya. Aduh, atuh semua guru juga kesel kalau kayak gini mah, sampai ya Allah. Ya tuh udah aku juga greget gini, pengen gaplok. Masya Allah, mungkin nggak ada korban ya yang ketimpa. Aduh, dasar anaknya ini mah yang pengen bener digaplok. Ini tuh permintaan maaf dari orang tuanya. Minta maaf buat para guru semuanya, betul-betul minta maaf. Karena itu adalah unek-unek saya mungkin. Boleh anak saya dikasih teguran dan dididik dengan sewajarnya, tapi tidak sama main gampang dan tidak pakai kekerasan. Saya juga kalau tidak terpancing, mungkin saya demi Allah Rasulullah saya akan bijak, betul-betul akan menerima semua kesalahan anak saya. Iya, tapi dah mungkin anaknya udah berkali-kali diomongin, Pak, nggak akan denger anaknya tuh. Makanya greget, mengegaplok guru juga. Karena yang lebih tahu tuh gurunya ya di sekolah. Nah ini jadi guru ini dipanggil Kang sama Bapak Gubernur KDM ya, dan ini dia pernyataannya. Dan Bapak memang nyabok ya? Nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia pelanggannya merokok, Nah, kemudian merokok, iya tuh. berkelahi, kelas yang lain saya Kalau enggak, artinya ada kekewiluan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Iya wajar, sudah Bapak. No, dengerin ya Pak, anaknya tuh merokok, bolos, mengganggu siswa yang lain, makanya digaplok. Dan saya sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai dan tugas guru adalah mendidik siswanya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Dengan senang hati, terima kasih banyak sudah menanggapi tentang beredarnya video yang lagi viral mengenai anak saya. Jadi di sini saya sekedar hanya untuk meluruskan saja Pak Dedi, karena masalahnya bukan dia merokok, bukan dia mengganggu. Pak, tadi tuh udah dibilangin loh, anaknya ini merokok, mengganggu. Coba suruh jujur dulu anaknya ini Pak. Rekan-rekan yang lain di sekolah dan bukan dia berkelahi. Bukan itu Pak Dedi. Ini hanya menaiki pagar benteng yang rubuh di sekolah. Hanya itu aja Pak Dedi mungkin. Ya, saya sekedar bisa hanya jadi meluruskan. Bisa jadi yang merokok itu kakak kelasnya, dan yang mengganggu siswa lain tuh kakak kelasnya, adik kelasnya. Jadi mungkin si adik ini cuman telat, akhirnya loncat pagar dan roboh, tapi kena imbasnya juga, kena gaplok. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini tentang seorang anak yang digampar lagi sama gurunya dan gurunya dilaporkan lagi ke pihak polisi. Tapi di sini Pak KDM membantu ya supaya meluruskan gitu kan ya dari kejadian ini. Semoga ini tidak terulang lagi pokoknya ya, dimanapun gurunya, anak muridnya, please ya saling membantu ya. Anak muridnya janganlah berulah sampai gurunya tuh greget pengen gaplok gitu rasanya ya. Kayaknya semua guru juga greget ya pengen gaplok kalau anak ini nggak bisa diomong. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.